Tadi menarik ngobrol dengan Prof. Siti Zuhro ketika iklan, masyarakat Indonesia itu betul-betul menanti, bisa dikatakan tidak sabaran ketika sudah diucapkan Presiden, kalau bisa langsung dieksekusi juga pemberantasan korupsi. Bang Kodari. Iya, saya kira yang dieksekusi sudah nggak kurang-kurang ya dari Pak Prabowo. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh yang konkret, bahkan sebelum diskusi ini diselenggarakan sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Itu bukan polesan luar saja Bang ya? Bukan, bukan. Memang ini kan niat nyata dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat bukunya Pak Prabowo itu bicara mengenai pentingnya untuk memberantas korupsi itu kan sangat-sangat nyata. Dan beliau sudah menyusun konsepsi mengenai hal ini dari lama sekali. Jadi saya lihat begini Bapak dan Ibu sekalian, pertama bahwa kalau kita bicara topik pada hari ini kan ada yang namanya undang-undang, tapi ada juga yang namanya kelembagaan dan personalia. Saya kira yang paling cepat dan paling konkret itu personalianya. Nah tadi teman mahasiswa kan nanya tuh, kenapa kejaksaan pada hari ini menonjol? Kalau Mbak Wiwi ngomongnya ini karena KPK-nya lambat atau lemah. Saya sebaliknya, jaksanya yang berani gitu loh. Jaksa KPK tidak berani tadi. Jaksa Agungnya berani pada hari ini. Nah bagaimana kemudian keberanian yang ada pada Jaksa Agung itu juga ditampilkan pada kepolisian, kepada kehakiman. Nah Pak Prabowo sendiri kan sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada hakim misalnya. Bagaimana kesejahteraan hakim ditingkatkan, gajinya naik berapa? 280%. Ya, beliau peduli sekali dengan kondisi kesejahteraan dari hakim. Tidak ingin supaya misalnya hakim kosnya itu tidak layak misalnya begitu. Jadi saya kira sudah diberikan dukungan yang konkret dari Pak Prabowo. Dan sekali lagi pada hari ini, hemat saya ya, ini pandangan pribadi ini ya. Memang kalau kita bicara institusi penegakan hukum, yang paling utama itu kan yang konvensional itu, polisi, jaksa, hakim. Kenapa KPK itu muncul? Kalau kita lihat ke belakang sejarahnya kan karena dicari jalan mutar kan sebetulnya. Karena polisi, jaksa, hakim dianggap tidak mampu berperan, sehingga muncullah yang KPK, yang paket 3-in-1 itu gitu loh. Jadi menurut saya pada hari ini kalau kejaksaannya bekerja dengan maksimal, polisi bekerja dengan maksimal, hakim kerja maksimal, ya KPK-nya mohon maaf nggak perlu lagi gitu loh. Bukan saya mengatakan saya anti KPK ya, tetapi yang benar itu kan begitu gitu loh. Nah pada hari ini gunakanlah jalur yang optimal itu, bagaimana jaksanya optimal, polisinya optimal, hakimnya juga optimal. Yang jelas Pak Prabowo ini komitmennya untuk memberantas vampir-vampir itu, saya sebut vampir ya. Vampir itu ada koruptor Pak, vampir, ya kan, ngisap darah rakyat kan. Ada juga rentenir, nginap darah petani. Ada judol, ya kan, judol, ngisap darahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Mafia, itu semua vampir-vampir. Saya bilang jadi itu penjajah. Itu penjajah. Saya pakai istilah nih Bang, vampirnomik. Nah ya, jadi Pak Prabowo itu pada hari ini mau memberantas vampirnomik, memerdekakan bangsa Indonesia dari para vampirnomik. Insya Allah. Bang Lut. Ini bicara korupsi ya, ketika saya mahasiswa tahun 70-an ya, 75 ya. Wah ini bisa 2 hari 2 malam nih kalau ketika mahasiswa nih Bang. Sampai sekarang ya, ini agak panjang jadinya. Bukan, saya mau merujuk dari 2 menit Bang ya. Pidatonya Pak Prabowo tadi, kalau pidatonya itu ya, komitmennya, keberpihakannya, nilainya itu 10 saya kira. Nilainya itu 10. Tadi kan saya sependapat dengan Prof. Siti Zuhro tadi kan yang mengatakan bahwa sampai hari ini pemberantasan korupsi itu belum berhasil. Belum berhasil itu kan sama dengan 4. Jadi sebenarnya kita sependapat, cuma bedanya itu kualitatif, saya kuantitatif. Yang mau saya katakan, jadi ketika kuliah hukum ekonomi pembangunan, itu Prof. Sumitro mengatakan 30% itu anggaran itu bocor. 30%. Dan Pak Mitro adalah bapaknya Presiden Prabowo. Jadi saya kira, jadi selama pemerintahan ya sebelum Pak Prabowo itu komitmen itu tidak pemberantasan korupsi itu tidak terjadi. Saya makanya rasa kan justru terjadi Pak, ya. Bang. Jadi gini, Abang harus lihat bahwa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam jangka waktu yang singkat 10 bulan adalah bahwa beliau memberikan teladan kepada kita seperti yang saya sampaikan Bu Siti. Sebagai komandan dia ingin memperlihatkan yang jadi penguasa ini negara. Selama ini segelintir orang menguasai kapital, menguasai segala macam, mengangkangi, dan aktor-aktor non negara ini yang menguasai
mau aparatnya, regulasinya, Itu apa yang mau segala dibersihkan macam, segala macam. Dan itu yang saya oleh presiden sekarang negara hadir. Itu yang saya khawatirkan itu tadi. Seluruh aparat, seluruh regulasi, seluruh Dan budaya itu hukum itu yang ikut, dari tadi ikut. Pak Luhut ya, yang belum Jadi, diceritakan ya, itu bahwa bukan itu yang Pak saya Riza khawatirkan. Khalid itu Enggak, justru- sesungguhnya masih punya hubungan keluarga dengan Pak Prabowo, ya. Jadi keponakannya Ini Pak info Prabowo baru itu nih Bang, info baru nih. Enggak ini info Masih- yang ada di masih mana-mana. lingkaran keluarga. Keponakan Pak Prabowo itu menikah dengan keponakannya Pak Riza Khalid. Itu kalau mau bukti yang paling Jadi konkret. kan artinya dia objektif lah, fair kan, nggak peduli siapapun. Iya. Nah justru itu yang saya khawatirkan begini, kalau dia tidak menggunakan pendekatan hukum dalam arti undang-undangnya dulu, ya undang-undangnya saya dulu. ngerti Bang. Maka Saya ngerti. itu yang akan berbahaya sehingga tadi Enggak, menggunakan enggak. istilah rule by law itu tadi. Justru sekarang Jadi kalau Bang, komitmennya saya karena kira kalau itu sekarang, saya sangat masalah- ada menggelegar saya masalah kira. Nggak ada penegakan bandingannya hukum, dengan presiden ada sebelumnya. masalah soal aturannya, ada masalah soal bagaimana aparatnya juga harus baik, bagaimana kultur atau budaya hukumnya juga harus ditegakkan. Tapi itu yang terjadi sekarang, Abang nggak boleh menutup mata bahwa seringkali itu dikangkangi oleh emang kepentingan segelintir sekelompok Iya, saya orang lanjutkan yang ini, menguasai, Julianto. dan oleh karena itu aktor non negara ini ngatur-ngatur negara. Iya. Nah sekarang presiden nunjukkan lagi bahwa negara lebih berkuasa dibanding mereka-mereka Iya, dan Bro. kembali Dan yang segelintir diingatkan orang lagi, ini tadi itu Iya. mau dibabat habis gitu ya. Iya. bukan dia babat habis, diingatkan lagi, dikembalikan lagi kepada rule dan aturan yang sebenarnya, Dibina. diatur yang sebenarnya. Ya, masa Bukan masa disukabumikan negara ya. dikuasai oleh aktor yang bukan negara, negara dipimpin Karena oleh ini negara adalah yang ngatur lagi. Soal bahwa- pemberantasan korupsi, Bro. Satu hal yang menyedihkan misalnya beberapa waktu yang lalu bagaimana antara kejaksaan dengan kepolisian misalnya sampai ada tentara harus menjaga. Misalnya salah satu aparat penegak hukum. Ini menurut saya yang sangat miris. Di sisi lain kan presiden juga setiap rupiah yang dimiliki oleh rakyat akan kami selamatkan. Artinya gini loh. Ada sesuatu yang betul tantangan, di sisi lain presiden telah mendorong, kita sepakat semua di sini, tetapi mereka ini kadang-kadang duduk aja nggak bisa. Contoh misalnya sampai katakanlah kasus pagar laut, Yul. Sampai sekarang ini kan tidak ada lanjutannya, udah semua heboh, menteri heboh, presiden tidak heboh, karena antara kejaksaan dan kepolisian ini kemudian gontok-gontokan. Itu maksud saya problematik. Saya rasa gini Bang. Ya, bahwa- maksud saya begini, Jul. Ini juga yang harus segera kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang kedua kita juga harus betul-betul terlibat. Kalau kita masih mengklaim negara kita sebagai negara demokrasi, negara hukum, memang tidak ada yang lebih besar peranannya. Apakah Andro atau Saur Siagian, setiap mahasiswa seorang pemulung siapapun, karena mereka adalah pemilik daulat rakyat, mereka adalah berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi hak dan kepentingannya gitu. Setuju. Tapi artinya bahwa presiden mengajarkan kepada kita untuk kembali menghormati kepolisian, menghormati TNI, menghormati kehakiman, menghormati lembaga kejaksaan, itu diperlihatkan. Dan sekarang kita berharap lagi negara dengan seluruh instrumen yang ada itu kembali hadir dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Artinya Yang- bukan hanya narasi, Ya. Kang Ferry, tapi ada aksi dari Presiden Prabowo Udah Subianto. dibuk- Sesaat lagi udah catatan dibuktikan, demokrasi udah dibuktikan akan kan segera ini kembali bukan pemirsa. bukan Tetaplah bersama kami. Prof Siti Zuhro, silakan Prof, singkat Prof. Ya, memberantas korupsi memang tidak mudah. Kali ini kita bersyukur punya presiden yang sangat tegas untuk menegakkan keadilan, untuk mengedepankan pemberantasan korupsi secara serius. Oleh karena itu memang ini harus kita dukung penuh, karena tidak mungkin lembaga-lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi ini bisa lumpuh layu gitu ya. Kalau tidak
berorientasi tentunya pada seruan dari presiden. Presiden ini kepala negara dan kepala pemerintahan dan kita menjalankan sistem presidensial. Maka semua ucapan presiden itu separuh adalah sebetulnya peraturan. Oleh karena itu kita semua masyarakat Indonesia, civil society, kampus ya, semua intelektual dan semua media tentunya ya, kita harapkan untuk hand in hand semua tokoh juga memberantas korupsi. Optimis Jangan ya Prof ya? biarkan. Optimis ya Prof ya? Sangat optimis ya. Supaya nilainya naik dari 4 ke 9 Amin. gitu ya. Baik, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka jangan pakai cara-cara yang biasa. Saat ini faktanya yang terjadi adalah secara desolen ya, bahwa pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang biasa itu nggak akan nyambung. Bahwa nanti kalau kita masih pakai cara-cara yang biasa, yang terjadi adalah Indonesia bukannya bebas korupsi, tapi koruptor lah yang bebas untuk korupsi di negeri kita. Gitu. Jadi bapak-bapak semuanya optimis memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, satu kata? Optimis. Dan Pak Luhut udah naik. Gunakan mic, boleh bang. Gunakan mic, boleh bang. Udah. Gunakan mic-nya boleh bang. Nah kan sampai lupa gunakan mic-nya kan? Ya kita harus optimis. Harus optimis. Artinya pidato itu harus diimplementasikan. Tapi kalau harus berhenti di pidato, nah itu yang bahaya. Baik. Poin angka udah naik. Angka sudah naik. Bang Saur, optimis bang ya? Sangat optimis. Ya, tapi partisipasi semua. Tidak hanya bisa kita kasih kepada presiden, 280 juta Indonesia harus beri teladan kepada dirinya. Baik, Itulah terima kasih kekuatan banyak bapak-bapak. dola. Korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum tapi pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Terima kasih banyak BHS, teman-teman mahasiswa terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Luar biasa nih para wamen, para komisaris di Catatan Demokrasi. Berani belak-belakan malam hari ini Bang Kodari, Kang Ferry, Bang Luhut, Prof. Siti Zuro, Bang Saur, Bang Yudi Purnomo, saya Andro Medamerkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.